kalian tetap simak video kami selanjutnya. Dadah. Ada ndak jamnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indasari, selaku pemateri pertama, di mana di sini saya akan memaparkan materi mengenai kerentanan dan gangguan terhadap sistem informasi. Salah satu yang dibutuhkan organisasi dalam pemanfaatan sistem informasi yaitu bagaimana setiap organisasi itu dapat memastikan bahwa sistem informasi yang ada memiliki sistem pengamanan dan pengendalian yang memadai. Penggunaan sistem informasi di organisasi itu bukanlah tanpa risiko. Pasti ada di mana penggunaan atau akses yang tidak sah, perangkat lunak yang tidak berfungsi, kerusakan pada perangkat keras, gangguan dalam komunikasi, bencana alam, dan kesalahan yang dilakukan oleh petugas itu semua beberapa contoh betapa rentannya sistem informasi berbagai risiko dan berpotensi risiko yang timbul dari penggunaan sistem informasi yang ada. Sistem informasi menjadi rentan karena data yang disimpan dalam bentuk elektronik ini umumnya lebih rawan atau mudah sekali terhadap gangguan atau ancaman yang mungkin timbul. Nah, dibandingkan jika data tersebut disimpan secara manual. Di sini ada beberapa ancaman yang mungkin terjadi dan berpengaruh terhadap sistem informasi. Yang pertama ada kerusakan perangkat keras, perangkat lunak tidak berfungsi, tindakan-tindakan personal, penetrasi akses ke terminal, pencurian data atau peralatan, kemudian kebakaran, permasalahan listrik, kesalahan-kesalahan pengguna, dan banyak lagi yang dapat dan banyak lagi risiko-risiko yang lainnya. Pertumbuhan dan penggunaan yang pesat internet dalam berbagai aktivitas juga mengundang timbulnya berbagai gangguan terhadap sistem informasi. Dua hal yang menjadi perhatian di sini adalah masalah hacker dan virus. Hacker di sini adalah seseorang yang melakukan akses yang tidak sah ke jaringan komputer untuk tujuan mencari keuntungan, kriminal atau hanya sekedar kesenangannya. Sedangkan virus adalah program yang mengganggu dan merusak file yang ada dalam komputer serta sulit untuk dideteksi. Virus ini itu dapat cepat sekali menyebar, menghancurkan file dan mengganggu pemrosesan dan memori sistem informasi yang ada. Umumnya, untuk mencegah penyebaran virus yang menyerang digunakan program khusus antivirus yang didesain untuk mengecek sistem komputer dan file yang ada dari kemungkinan terinfeksi oleh virus komputer. Seringkali, antivirus ini mampu untuk mengeliminasi virus dari area yang terinfeksi. Namun, program antivirus ini hanya dapat untuk mengeliminasi atas virus-virus komputer yang sudah ada. Oleh karenanya, para pengguna komputer disarankan untuk secara berkala memperbarui program antivirus pada perangkat yang mereka punya. Semakin meningkatnya kerentanan dan gangguan terhadap teknologi informasi telah membuat para pengembang dan pengguna sistem informasi untuk menempatkan perhatian yang khusus, terutama terhadap permasalahan-permasalahan yang dapat menjadi kendala untuk penggunaan sistem informasi secara memadai. Paling tidak, ada 3 hal yang menjadi perhatian khusus di sini, yaitu yang pertama ada bencana, yang kedua sistem pengamanan, dan yang ketiga ada kesalahan. Kemudian yang ketiga ada membangun pengendalian sistem informasi. Untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya bencana, kesalahan, interupsi pelayanan, kejahatan terhadap pemanfaatan komputer, dan pelanggaran sistem pengamanan komputer, maka perlu dibangun kebijakan dan prosedur khusus ke dalam desain dan implementasi sistem informasi. Perlu dibangun pengendalian sistem informasi yang terdiri dari standar metode, kebijakan, dan prosedur organisasi yang dapat memastikan keamanan aset organisasi, keakuratan dan dapat diandalkannya catatan dan dokumen akuntansi, serta aktivitas operasional mengikuti standar yang ditetapkan manajemen. Pengendalian atas sistem informasi harus menjadi bagian yang terintegritas sejak sistem informasi ini dirancang. Menurut American Institute of Certified Public Accountant, pengendalian sistem informasi dibagi menjadi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Nah, di samping itu terdapat pula organisasi provisi lain
diterapkan pada keseluruhan aktivitas dan aplikasi sistem informasi. Pengendalian umum ini dipasangkan atau melekat di dalam sistem semua sumber daya informasi perusahaan, bukan hanya perangkat keras dan data. Keamanan informasi didefinisikan sebagai melindungi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, pengungkapan, pengoperasian, modifikasi, atau penghancuran oleh pengguna yang tidak berwenang untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan kemudahan penggunaan. Keamanan sistem dimaksudkan agar mencapai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, kerahasiaan, merupakan aspek yang memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh seorang yang berwenang. Sistem informasi perlu mendapatkan prioritas kerahasiaan yang tinggi, mencakup sistem informasi eksekutif, informasi kepegawaian, sistem informasi keuangan, dan sistem informasi pemanfaatan sumber daya alam. Selanjutnya yaitu tujuan ketersediaan, merupakan aspek yang menjamin tidak adanya pengubahan data tanpa seizin pihak yang berwenang, menjaga keakuratan dan keutuhan informasi. Sistem dimaksudkan untuk selalu siap menyediakan data dan informasi bagi mereka yang berwenang untuk menggunakannya. Tujuan ini penting terutama bagi sistem yang berorientasi informasi seperti DSS, SIM, dan sistem pakar. Selanjutnya yaitu tujuan integritas, merupakan aspek yang memberi jaminan atas ketersediaan data saat dibutuhkan kapanpun dan dimanapun. Semua sistem dan subsistem yang dibangun harus mampu memberikan gambaran yang lengkap dan akurat dari sistem fisik yang diwakilinya. Pengendalian umum merupakan pengendalian yang telah dirancang untuk lebih menjamin integritas data yang terdapat dalam sistem komputer dan untuk menjaga agar lingkungan pengendalian organisasi menjadi lebih stabil atau bisa dikatakan dapat terkelola dengan baik, sehingga dapat mendukung efektivitas pengendalian aplikasi. Pengendalian umum juga sebagai sistem pengendalian internal komputer yang berlaku secara umum meliputi seluruh kegiatan komputerisasi sebuah organisasi secara menyeluruh. Nah, tadi kita kan sudah mengetahui apa sih definisi dari pengendalian umum sistem informasi itu. Sekarang saya akan menjelaskan bahwa pengendalian umum sistem informasi berhubungan dengan resiko-resiko yang berkaitan dengan berbagai area kegiatan seperti sistem operasi, sumber daya data, pemeliharaan sistem, pusat komputer, komunikasi data, pertukaran data elektronik, komputer mikro, dan lain sebagainya. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu dari 9 pengendalian kegiatan yang saya sudah sebutkan. Seperti teman-teman lihat pada slide di samping saya, terdapat 4 pengendalian sistem informasi manajemen. Yang pertama ada namanya pengendalian sistem operasi. Nah, pengendalian sistem operasi mengendalikan sistem komputer lainnya dan memberikan izin aplikasi-aplikasi untuk menggunakan secara bersama-sama sumber daya dan peralatan komputer.
Karena ketergantungannya, masalah yang timbul dalam sistem operasi ini dapat menimbulkan masalah-masalah lain pada seluruh pengguna dan aplikasinya. Tujuan pengendalian sistem operasi adalah mencegah akses oleh pengguna atau aplikasi yang dapat mengakibatkan pengguna tak terkendali ataupun merugikan sistem operasi atau arsip data. Mengendalikan pengguna dari satu pengguna lainnya agar seorang pengguna tidak dapat menghancurkan atau mengkorupsi program atau data pengguna lainnya. Mencegah arsip-arsip atau program seorang pengguna yang dirusak oleh program lainnya yang digunakan oleh pengguna yang sama. Mencegah sistem operasi dari bencana yang disebabkan oleh kejadian eksternal, kemudian dapat memulihkan kembali jika hal ini sampai terjadi. Kedua, pengendalian sumber daya data. Pengendalian sumber daya data meliputi pembuatan backup arsip data, penyimpanan data di lokasi terpisah untuk arsip backup, penentuan akses terbatas atas arsip data berdasarkan otorisasi dan penggunaan password, penggunaan teknologi biometrik seperti suara, jari, atau cetak retina untuk akses data yang risikonya tinggi, pembatasan kemampuan query agar data sensitif tidak dapat dibaca, pembuatan backup secara periodik seluruh basis data, dan pembuatan prosedur pemulihan atau recovery untuk memulai suatu sistem dari arsip backup dan registrasi transaksi. Yang ketiga, pengendalian struktur organisasi. Resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam pengendalian struktur organisasi terdiri dari kecurangan, ketidakcukupan dokumentasi, fungsi-fungsi sistem dan program, dan kehilangan arsip-arsip. Yang keempat, pengendalian pengembangan sistem. Resiko-resiko dalam pengembangan sistem terdiri dari pembuatan sistem yang tidak penting, tidak berguna, tidak ekonomis, atau tidak dapat diaudit. Pada slide di samping saya terdapat 5 lanjutan dari pengendalian sistem informasi manajemen. Nah, yang kelima ini ada namanya pengendalian pemeliharaan sistem. Nah, resiko-resiko pemeliharaan sistem mencakup korupsi sistem melalui pengkorupsian program dan aktivitas-aktivitas sistem secara sengaja atau tidak sengaja, serta akses ke sistem dan aplikasi secara tidak sah. Yang keenam ada pengendalian pusat komputer. Resiko-resiko pusat komputer adalah kerusakan pada fungsi-fungsi komputer yang berasal dari gangguan alam dan kegagalan sumber tenaga listrik. Nah, yang kedelapan ada pengendalian komunikasi. Pengendalian komunikasi biasanya berfokus pada sistem jaringan. Tipe utama risiko-risikonya biasanya berhubungan dengan hal-hal yaitu ancaman subversif dari pengalaman pesan-pesan, penyerangan atau hacking dan komputer, penolakan pelayanan atau denial of service, kegagalan peralatan yang mengganggu, merusak atau mengkorupsi transmisi data. Yang kedelapan ada namanya pengendalian pertukaran data. Nah, resiko-resiko yang berhubungan dengan pertukaran data elektronik menyangkut transaksi dan akses yang tidak sah ke berbagai arsip data serta kurangnya informasi transaksi yang cukup. Nah, kemudian ada pengendalian komputer mikro. Bagaimana teman-teman? Kan kita tadi sudah tahu apa definisi dari pengendalian umum, resiko-resiko maupun tujuan dari pengendalian umum itu sendiri. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pengendalian aplikasi. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih pengendalian aplikasi itu. Oke, teman-teman. Pengendalian aplikasi merupakan prosedur-prosedur pengendalian yang disusun secara manajemen organisasi untuk meminimalisir resiko terhadap aplikasi yang diterapkan perusahaan. Digunakan untuk mencegah, mendeteksi, memastikan bahwa data yang diinput secara benar ke dalam aplikasi dan memperbaiki kesalahan. Pengendalian aplikasi berhubungan dengan aplikasi tertentu, suatu subsistem atau program-program dalam komputer. Sebelum saya menjelaskan materi terakhir pada kelompok kami, saya ingin mengucapkan kepada teman-teman yang masih stay pada video ini, tetap semangat meskipun kita dalam keadaan berpuasa. Semoga amal-amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, kita lanjut. Pengendalian aplikasi. Kan kita sudah tahu pengertian ataupun definisi dari pengendalian aplikasi. Nah,
lanjutannya adalah bahwasannya pengendalian aplikasi ini digolongkan dalam 3 kategori. Apa saja? Yaitu pengendalian masukan, pengendalian pemrosesan, dan pengendalian keluaran. Nah, yang pertama ada namanya pengendalian masukan. Menurut Gondodion, pengendalian masukan dirancang dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah data yang valid, lengkap, serta bebas dari kesalahan dan penyalahgunaan. Nah, pengendalian masukan ini berusaha untuk menjamin bahwa transaksi-transaksi yang dimasukkan ke dalam suatu sistem adalah sah, akurat, dan lengkap. Ada slide di samping saya, nomor 2, ada yang namanya pengendalian pemrosesan. Nah, prosedur dari pengendalian pemrosesan adalah 1. Pengendalian data total atau batch data control harus dijalankan ulang pada setiap langkah dalam suatu pemrosesan.